kita baca dari kitab Filipi. Filipi pasal 1, Bapak Ibu dalam keadaan berdiri, kita akan baca bagian ini. Kitab Filipi pasal yang pertama, kita akan mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Menjadi renungan kami adalah ayatnya yang ke-21. Namun saya mau kita baca semua. Mengapa kami selalu mengajak semua hamba Jumat umat Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Dengar, firman Tuhan mengubah kehidupanmu ketika Anda membacanya. Firman Tuhan menjawab kebutuhanmu ketika Anda berhadapan dengan firman dan membacanya. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara terus dipenuhi oleh kasih dan rahmat-Nya. Mari kita baca dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat 26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Kita mulai. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah memperoleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membelah Injil. Tetapi karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memberatkan bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat merindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan sedia. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanku dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, umat yang diberkati, silakan duduk. Perjalanan iman membuktikan kepada kita melihat kepada ketatan, ketekunan dan kesetiaan. Saya selalu katakan pada jemaat saya, kesetiaan tidak bisa dibeli dengan miliaran dolar. Ketekunan tidak bisa dibayar
Dan kau punya galang batu itu, ababar hebele nak ketekunan wana lebih ambaru aja, mau kau jual selu. Kesetiaan juga, ketekunan, ketatan pun juga tidak bisa kita angan-angankan. Itu menunjukkan kepada kehidupan setiap kita mau masuk ke dalam rahmat Tuhan. Betapa hebatnya perjalanan usiamu di dalam mengikuti Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ayo nomi Tuhannya. Ndak wali, mohon Mas, saya mau bicara dengan bahasa ibu sedikit ya. Saya punya anak-anak kadang-kadang sudah terlupakan oleh bahasa ibu. Ndak wali yoyo mama, Tuhannya. Nah ijwa boleh, one henggo boleh. Ada nebiongmi penuh dengan kebesaran dan keperkasaan menaungi kami. Ijwa henggo, one boleh. Nanene bawa. Penuh dengan kebesaran kuasanya. Terus menaungi, menyertai, melindungi. Sehingga ndawali nakane yoyo mama. Sebab ndawali kani bangkla mam nakande. Ndawali nakande Tuhan wali nakande. Hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Karena oleh rahmat-Nya kita dianugerahi kekuatan, kemampuan, kita diberi karunia dengan mengembangkan semua kehidupanmu menjadi berkat dikala saudara menata hidup ini. Bersama dengan Tuhan. Saya mengajak untuk kita melihat tentang bagian ini. Bagian yang saya akan berbicara kepada kita tentang ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini saya punya evaluasi pelayanan sejak tahun 1989 sampai hari ini. Yang selalu saya melihat ada berapa hamba Tuhan yang paling setia. Bapak Fredrik Warwira ada ini setelah mengikuti kami sampai hari ini masih bersama dengan saya. Ada yang sudah mulai mendahului dan sangat luar biasa perjalanan hidup ini. Jika perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan, kasih, urapan dan berkat itu terus menaungi kami. Kita akan belajar bagian ini ada 3 hal substansi yang saya lihat. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara bisa melihat pernyataan. Ini saya mau bicara begini, deklarasi iman. Yang bicara tentang iman, pengharapan yang penuh urapan dan kuasa dan berkat dari Allah selalu mengurapi perjalanan hidup orang-orang percaya. Dia bilang begini pada kita hari ini, firman Tuhan katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Mengapa hal itu terjadi? Kadang-kadang kami bilang begini, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setelah itu, kita bicara seperti apa ini? Dia bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus. Yesus yang telah mengubah hidup saya ini, Yesus yang telah memilih saya menjadi pemberita Injil, itu tetap menjadi bagian dari hidup saya untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Mari saya bertemu dengan Yesus, kita memulai setiap hari. Pasti ada saudara punya bacaan setiap hari. Sepanjang saya jadi hamba Tuhan, saya sudah tidak tahu lagi berapa banyak saya baca Kejadian sampai Keluaran, Kejadian sampai Wahyu, karena tiap hari saya punya jadwal renungan bagian firman Tuhan, tiap hari itu ada. Kalau malam saya tidak baca, harus subuh jam 3 saya sudah baca terus sampai jam 7 pagi. Harus saya baca. Karena apa? Firman Tuhan memberi kekuatan dalam hidup ini. Mari kita lihat, bertemu dengan Yesus, kita memulai setiap hari pentingnya Injil.
hubungan kita dengan Bapa Surgawi seperti keluarga Allah di dalamnya. Bertemu dengan Bapa Surgawi, ini baru saya bicara pendahuluan, ya minta maaf. Sukacita kita berlimpah-limpah, memiliki hasrat yang mulia di dalam kasih-Nya. Berjumpa dengan Kristus, kita mempunyai perjalanan yang akrab di dalam kasih-Nya. Berjumpa dengan Kristus setiap saat, kita mengajak Dia untuk menghabiskan waktu di saat kita berada bersama dengan Dia. Saya tidak tahu berapa banyak saya baca Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun. Dahulu saya sekolah teologi, 1 tahun saya harus baca 3 kali Kejadian sampai Wahyu. 3 kali sudah selesaikan, 3 kali. Wahyu sampai Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun. Dan itu metodenya berbeda. Saya bekas tunjuk metodenya ini. Hari ini Bapak Ibu Dora ini tidak pernah. Hari ini pendeta yang hebat juga tidak pernah selesaikan itu. Mungkin setahun pun tidak pernah. Metode yang saya pakai dalam setahun ini, saya baca. Kalau malam saya baca itu kitab Perjanjian Lama, pagi harus saya baca kitab Perjanjian Baru. Dalam sehari. Malam saya kembali Perjanjian Lama yang saya, pagi nanti saya lanjutkan Perjanjian Baru. Dan terus menerus. Sehingga dalam setahun 3 kali saya selesaikan Kejadian dan Wahyu. Dan betapa hebatnya berkat kuasa firman Allah membuat kami terus berdiri teguh untuk memberitakan Injil. Bertemu dengan Yesus setiap hari, kemudian kita mengajak Dia menghabiskan tahun rahmat ini di dalam perjumpaanmu secara kodrati. Tahu kata kodrat ya? Anu ne bawa. Nah iba boleh kelagol. Nona boleh henggo boleh. Penuh dengan kuasa, urapan, kuasa dan kemuliaan. Tidak dapat terhampiri. Kita saudara bertemu dengan Kristus dalam perjumpaanmu secara pribadi, dan akan merasakan hadirat-Nya menaungi kehidupan ini. Dalam bagian ini, dalam kata pengantar ini, pembangunan untuk menguatkan bangunan iman yang tidak akan pernah goyah. Iman tidak bisa kita beli. Iman tidak bisa kita paparkan dengan logika. Iman adalah berkat rahmat Allah yang memberikan saudara bertumbuh di dalam kasih dan rahmat-Nya. Ada 3 hal yang saya harus mau kita belajar hari ini. Hal yang pertama, di dalam bagian ini, kita akan lihat tentang bertemu dengan Yesus. Kita memulai kehidupan kita setiap hari. Hal yang pertama, bertemu dengan Yesus, kita memulai kehidupan kita setiap hari. Bagiku hidup adalah Kristus. Dia menyatakan tentang perjumpaannya dengan Kristus. Dia memulai kehidupannya dengan Kristus. Dia minta, Tuhan, apa yang kau mau bicara sama saya? Apa yang saya mau nikmati dalam hadirat-Mu ini? Ketika saudara membaca, merenungkan firman Tuhan di setiap saat, dengar, umat yang diberkati, sukacita Allah berlimpah dalam hidupmu. Amin. Ini dari penjara, dia bilang sama jemaatnya di Filipi. Dari semua kitab Rasul Paulus, saya senang baca kitab Filipi karena berkali-kali tidak ada masalah dalam jemaat.
Itu hanya masalah pandangan ideologi saja. Stingke dengan unik itu udah bicara-bicara. Itu hanya masalah ideologi saja. Dari ini adalah satu bagian dari firman Tuhan, dari pengiriman Rasul Paulus mengirim pada jemaat-jemaat ini, jemaat yang paling dia merasakan, jemaat yang membawa sukacita dalam dirinya. Saya lihat bagian ayat 11, 12 dan seterusnya, kita bisa lihat ayat itu berbicara tentang perkara ini. Bertemu dengan Kristus, kita mengalami kelimpahan sukacita dan kita memiliki menjadi orang yang terus diberkati setiap hari. Di dalam iman yang tergoncangkan, kita menguatkan bangunan iman, kita merasakan pengharapanmu, ketekunanmu, kesetiaanmu di dalam mengiring Tuhan. Usia menunjukkan, menjawab perjalanan itu. Saya katakan ini, mohon maaf, Bapak Warwel sudah berapa kepala sekarang? Sekarang berapa kepala? 63. Luar biasa kasih Tuhan. Ketekunan itu usia menunjukkan. Ada yang gegabah menilai hidupnya. Ada yang merasa bahwa kadang-kadang orang bicara begini. Saya selalu geli sekali dengar kata ini. Rasa merinding. Setelah berkarir sampai entah itu jadi pejabat kah, entah itu apa, nanti datang dipilih majelis baru dia bilang begini, sisa waktu ini untuk Tuhan. Kadang-kadang saya geli mendengar kata-kata itu. Nafas hidup saja miliknya. Terus sisa waktu untuk Tuhan. Terus sepanjang hidupmu Tuhan memberkati, apakah yang sisa Tuhan beri? Ratapan 3 dia bilang apa? Setiap hari rahmat Allah itu baru dan berkelimpahan dalam hidup ini. Melalui perjalanan yang akrab sehingga saudara tahan uji dari goncangan yang mendera. Iman yang teguh di dalam Kristus Yesus berarti bangunan dasar iman yang tahan uji dapat telah mengalami berbagai macam cobaan dan badai. Dapat mengalami, dapat menemuinya berbagai macam cobaan dan badai dalam kehidupan ini. Mengapa saudara berdiri teguh di hadapan itu? Mengapa saudara mampu berdiri teguh di hadapan itu? Walaupun mengalami pencobaan-pencobaan yang begitu berat, ditempa oleh lingkungan yang saudara hidup ini. Terkadang saya mau katakan ini, integritas kehidupanmu diinjak-injak oleh orang. Terkadang Rasul Paulus dia bilang begini, aku dalam Kristus saya tetap jaya. Saya berdiri teguh dalam Kristus. Saya tetap mengalami, walaupun saya di penjara, walaupun Injil ini mulai dibolak-balik dengan keadaan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang palsu, dengan kehidupan yang morat-marit, terus dibolak-balik. Namun dia katakan apa? Saya tetap berdiri teguh. Hidupku ada di dalam Kristus Yesus. Maukah saudara berdiri seperti itu? Mau? Jangan kita hanya bilang begini. Saya bilang sama jemaat saya begini. Jangan bilang saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sudah sampai di situ. Itu artinya seperti Maria.
Maria dia menangis di pintu kubur, dia bilang apa? Yesus ini yang kamu telah mati dan bunuh, kamu taruh di mana, kamu taruh lagi? Kamu letakkan di mana lagi? Cari-cari dia lagi. Ya. Yesus yang kamu bunuh, kamu salibkan, di mana lagi kamu cari? Saya mau pergi ambil dia, Yesus yang mati. Kadang-kadang kita mengusung Kristus Yesus yang kita menerima dalam hidup kita ini, jadi Yesus yang mati tidak bercahaya dalam hidup ini. Amin. Dalam penjara dia bilang, hidupku ini adalah bagi Kristus. Saya akan mati, keuntungan besar, saya akan berjumpa dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Harkat kehidupan kadang-kadang iman kita kadang-kadang diinjak oleh dunia ini. Di manakah integrasi kehidupanmu di hadapan Allah? Mari kita lihat bagian ini. Bagian ini sungguh luar biasa. Kemarin saya bicara jemaat saya terkenang dengan saya punya juru bahasa, juru penterjemah di daerah pedalaman, di suku terasing. Saya bilang sama jemaat saya begini, orang tidak pernah sekolah teologi, orang tidak pernah tulis ini, tahu baca tulis, tidak pernah. Tapi dia bisa menerjemahkan bahasa Indonesia dengan bahasa Trablu kepada suku terasing. Bahasa Trablu ini mulai dari kita punya jemaat-jemaat di pedalaman, di Senggi, dan dia mulai dari situ dia lari terus sampai ke Yongga, dia terus masuk ke dia lari terus sampai di negara-negara Eropa. Ada bahasa Trablu. Dan mari kita lihat, terkadang itu bersama dengan Kristus, saya berbicara tentang kita bertemu dengan Yesus, kita rindu untuk menata hidup kita ini berjumpa dengan Yesus. Dia memberikan kita kekuatan, kemenangan di dalamnya. Sehingga ada satu renungan dari Raja Daud, dia katakan begini, ya Tuhanku, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, bagian pertama ini, Kristus, berjumpa dengan Kristus. Mari kita punya doa seperti Daud hari ini. Ya Tuhanku, gunung batuku. Ya Tuhanku, kota benteng, berbicara tentang kebesaran, kemasyuran, kehormatan, kemuliaan Allah. Engkau mengurapi saya. Saya kagum kalau ada sampai anak Tuhan yang diberi kepercayaan oleh gembala jadi pendoa syafat di jemaat. Luar biasa Ibu, Tuhan memberkati. Saya pernah tes beberapa orang dari atas mimbar. Karena saudara punya ya embel-embel banyak. Mari Bapak tolong berdoa. Dia berdiri langsung dia keluar dari jemaat, dari ruang gereja. Ya, setelah saya berjumpa di ruang kerjanya, saya bilang begini, kenapa Bapak begini? Saya tidak pernah berdoa mau, kenapa kau suruh saya sembahyang? Dia marah-marah lagi. Baru saya bilang begini, kau sudah tinggalkan berkat Tuhan. Kau sudah tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tahu, Yesus punya pekerjaan sebelum dia melaksanakan tugasnya. Setiap malam dia berdoa dan berdoa. Hari ini dia menjadi pendoa syafaat bagi saudara. Jangan heran kalau saudara berdiri di atas altar kemuliaanmu. Altar kebesaran Allah. Berjumpa dengan Bapa, bercakap dengan Bapa. Untuk saudara diurapi dan diberkati. Haleluya, amin. Itu yang dia bilang.
Saya sangat kagum kata-kata ini. Saya sangat kagum dia bilang begini. Bagaimanapun juga kamu punya doa, saya bermegah. Bagaimanapun juga kamu punya doa, Injil terus bertumbuh dan berkembang. Tahu, gereja Hema Injil di tahun 1889, saya gabung hanya jemaat yang paling kuat 4 jemaat. Kemarin saya mengevaluasi perjalanan ini. Saya menangis. Sekarang sudah 26 jemaat. Saudara tidak rasakan derap itu. Derah yang ada di situ. Kami alami dari saya punya bapak dorang, saya punya bapak dia dorang, om dorang. Kau bawa Yesus yang mana lagi? Kau bicara Injil yang mana lagi? Injil sama mau. Ya, diderah. Kau anak pendeta. Memang sebab bapak ini guru jemaat ya. Seorang guru, pelayan jemaat. Sebagai koordinator, dulu orang bilang ini ketua kelas sebagai koordinator di daerah pedalaman, di daerah batas. Ya sekarang ketua klasis. Ya. Jadi mari kita lihat, kau bawa Injil yang mana? Hari ini dalam hati saya duduk mengevaluasi, kadang-kadang saya menangis. Kita diderah, kita ditantang, kita terus disumbangki. Dan sumbangki, orang Jawa bilang, kamu difitnah kok, kamu dihina kok terus saja. Mari, terus menerus. Tapi kalau hari ini sampai 24 jemaat, yang ada ini. Kalau saya hitung semua ada di Grime, ada di daerah Senggi, sampai ada yang kami terus kota adopsi, ada 68 jemaat. Dari tahun 1989. Saya tinggal karena kamu, saya tinggal supaya kamu bertambah teguh. Saya tinggal supaya Injil dia berkembang. Luar biasa. Di dalam bagian pertama ini ada keharapan dalam diri kita melihat itu. Menggelorakan kesaksian hidup kita tentang Yesus yang kita miliki. Jangan kita sandang Yesus yang mati. Amin. Seperti Maria dia menangis terus. Seperti kesaksian setiap kali saya ini sudah terima Yesus. Jangan kau sandang Yesus yang mati. Sekarang Yesus yang hidup itu bagaimana? Mari kita beritakan dia dalam setiap ruang kehidupan ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari bagian yang sama, ayat yang sama, hidup dalam kepastian yang kekal. Hal yang kedua dia berbicara ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dia pastikan hidup ini. Kalau dan mati adalah keuntungan, ayat 22. Tetapi jika kau harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Hidup yang kedua, hidup dalam kepastian yang kekal. Hidup dalam kasih Allah yang kekal. Iman yang pasti. Bukan iman yang ragu-ragu. Bukan pengharapan yang logikal dalam dirimu. Tapi pengharapan yang pasti kekal dalam dirimu. Kristus adalah sumber kehidupan ini. Dia bilang begini, saya didesak. Tahukah saudara, kadang-kadang, izinkan saya berbicara ini. Kadang-kadang jalan kehidupan kita menantang kita. Dan akhirnya kita terkapar di pinggir jalan kehidupan. Kadang-kadang. Barangkali
saudara terkapar oleh hukum, barangkali terkapar oleh aturan, atau hal yang lain. Bebaskanlah hidup ini melihat Kristus sebagai jaminan kehidupan yang pasti di dalam kekekalan hidup ini. Bebaskanlah semua logikal hidup ini tertuju kepada Dia, memberi saudara mengalami urapan dan kuasa dalam dirimu. Di dalam bagian ini, dia berbicara tentang mendeklarasikan kuasa Allah yang begitu hebat dalam dirinya. Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang. Terus dia bilang, pertama-tama, kamu orang Yahudi yang salibkan Tuhan Yesus itu, kamu dengar, Injil kekuatan Allah. Kau jangan tahan yang kau punya hukum Taurat itu terus menerus. Berbicara dengan saudara-saudara Advent, gereja Advent, saya bilang begini, itu bagus kau bicara, tapi ingat, kau bicara tentang hukum-hukum yang telah salibkan Yesus. Yesus mana yang kau beritakan hari ini? Jangan kau bicara begitu. Kadang-kadang kita terkapar dalam jalan kehidupan oleh hukum yang kita teguhkan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita terkapar jatuh karena setiap nista dan aniaya terus menggerogoti kehidupanmu. Amin. Dan saya didesak dari semua hal. Tapi dia bilang, bagiku Kristus ada dalam hidupku ini. Walaupun penjara ini, walaupun rantai yang membelenggu saya ini tidak kuasa membawa saya untuk melihat kasih kuasa Allah di dalam kehidupan ini. Saya hidup dalam kepastian, di dalam satu kepastian yang kekal. Keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus menjadi bagian dalam hidup ini. Hal yang ketiga, mohon maaf, saya harus singkatkan. Saya sudah rasa saya lutut sudah mulai goyang jadi. Hal yang ketiga, berpaut dalam kasih Bapa yang kekal. Bagian yang ketiga ini, berpaut dalam kasih Bapa yang kekal. Dalam Injil Yohanes, Yesus bilang begini, barang siapa di dalam aku di dalam dia, dia akan berbuah. Pasal Injil Yohanes 15 dia begini, kamu kalau tinggal dalam Bapa, kamu berbuah di luar aku, saya potong kamu. Aduh, kasihan sekali hubungan ini. Banyak orang katakan begini, kita datang di gereja itu begini-begini saja. Apalagi kalau saya pimpin acara ibadah di jemaat, itu gereja Kemanjil itu dari kemenangan dan melulu baru siapa anggota jam Bapak. Tidak ada ini lagu-lagu lain. Saya bilang saya berbicara dasar gereja, kelengkapan gereja. Saya tidak lakukan nyanyian yang lain-lain. Itu seremonial bagi saya. Hanya sukacita yang ada mereka ikhlaskan. Tapi kemenangan ada dalam doktrin dasar gereja yang teguh. Gereja Kristen Injil punya dasar gereja yang teguh. Nyanyian rohani. Gereja Katolik mereka punya dasar yang teguh, yaitu Mada Suci, nyanyian mereka. Jangan bilang Muslim tidak punya dasar yang teguh. 5 sholat itu tiap hari itu, mereka punya dasar yang teguh. Sampai ada yang keluar, wah gembala ini terlalu doktrin sekali. Silakan. Mari kita lihat, berpaut dalam kasih Bapa yang kekal, kita bisa menunjukkan integrasi imanmu untuk melihat kuasa Allah terpancar mengalir dalam kehidupan ini. Saya bikin gereja fondasi 10 tahun loh saya doakan. Tapi gereja itu berdiri hanya sebulan. Orang semua terkejut. Siapa ayau yang dari Aceh Pulau datang dong kaget. Ayau kapan kau bangun? Makanya saya dulu bilang kau bantu saya. Kau terima uang, kau mau kau pulang toh. Sudah kalau kau ada ini kesempatan datang. Kalau ketemu ayau-ayau itu kita terima tahu itu.
sebulan hanya belum selesai. Semua gereja Kristen Injil dekat yang ada di sana, saya Om Doran datang dan kaget-kaget bilang, maka boleh ya baru 1 bulan ini. Luar biasa, kamu boleh cari uang dari pemerintah. Saya minta Tuhan Allah kau bangun gereja di sini dulu. Dukungan iman dari jemaat-jemaat gereja Kemah Injil, kami telah membangun sebuah gereja yang kecil untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara tahu, berpaut dalam kasih Bapa yang kekal, ada berkat Allah mengalir dalam kehidupan ini. Ya, kedapatan perjalanan hidup ini membuahkan iman yang mengundang kasih Allah mengalir dalam hidup ini. Sama dengan saudara di jemaat Smyrna Komba ini. Langsung saya datang buka di rumah Bapak Moses. Hari Minggu pagi lagi. Tidak mau bicara apa-apa. Gembala juga. Gembala sidang jemaat yang mau syahim. Ya Bapak Warwir. Masih ada ibu yang saya lihat. Terima kasih ibu setia sekali dengan saya Ibu Warwir. Tuhan memberkati. Masih ada beberapa anak-anak. Berpaut di dalam kasih Bapa, saudara akan melihat kuasa Allah bekerja untuk membuahkan kemajuan Injil dan merasakan kebesaran Allah melawati setiap undangan. Berpaut dalam kasih Allah. Ini Bapak Warwir ini hanya sampai jadi dokter bukan karena dia sendiri punya kekuatan, tidak. Dalam kasih Allah yang kekal, memberi dia kemenangan. Berpaut dalam kasih Allah, saudara diberkati di setiap jenjang kehidupanmu. Allah memberkati, menguduskan, mengurapinya karena berkat Allah terus mengalir dalam kasih-Nya. Amin. Bagiku, dia bilang, saya mempunyai kepastian keselamatan yang kekal. Saya mempunyai kepastian kasih Allah sedang mendekap saya. Saya mempunyai kepastian Allah sedang memberkati saya. Itu sebabnya bekerja memberi buah. Haleluya. Dalam bagian ketiga ini, berpaut dalam kasih Bapa yang kekal, kekuatan, kebutuhan kita setiap saat adalah Kristus. Mari kita lihat dalam Mazmur bagian terakhir dari bagian ini, renungan saya ini pagi ini. Mazmur 24. Saya memberikan sebuah PR untuk kita belajar bagian ini. Mazmur 24. Kalau saudara mau menemukannya, mari kita lihat ayat-ayat ini. Hal yang pertama, yaitu dia mengakui kedaulatan Allah. Tuhan yang mempunyai bumi dan serta segala isinya. Tuhan yang punya segala-galanya. Kita adalah milik Tuhan. Itu hal yang pertama. Ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua dia berbicara tentang bagaimana integritasmu di hadapan Tuhan. Siapakah yang boleh naik di hadapan Tuhan, ke atas gunung Tuhan? Ibu yang tadi doa syafaat, integritasmu ada di sini. Bapak yang berbicara tentang firman Tuhan, integritasmu ada di sini. Yang dikasih tunjuk dalam ruang ibadah keluarga, mama pimpin doa, ada sedang berdiri di hadirat Allah yang Maha Kudus. Amin. Siapakah yang boleh berdiri di hadirat Allah yang kudus? Dia bilang apa? Siapakah yang boleh naik di dalam takhta kemuliaannya menjadi miliknya? Dia yang diberkati oleh Tuhan. Dia yang diurapi, dia yang dikuduskan, dia yang dimuliakan untuk menjadi penyambung lidah bagi Allah di tengah-tengah badai dunia yang gelap ini. Mendera kehidupanmu, kehidupanku setiap saat. Di mana gelora hidup ini selalu mendera di setiap waktu dan kehidupan ini.
orang yang bersih tangannya. Luar biasa pengabdian dan pelayananmu. Papa Dora yang tadi menyanyi, luar biasa. Mama Dora yang menyanyi, luar biasa. Sebab Injil Yohanes dia bilang, dia dibersihkan, dia dipulihkan, dia dikuduskan, dia berdiri di hadirat Allah, di dalam kemuliaannya, menyembah Dia dalam kedaulatan dan kuasanya. Oh, haleluya, amin. Sukacita. Kita dibawa masuk ke hadiratnya. Ya, ayat kelima dia bilang apa? Dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Dialah yang menerima kehidupan yang dari Tuhan. Dialah yang menerima kelimpahan rahmatnya dari Tuhan. Karena dia telah ada di hadiratnya dengan segala syukur kepadanya.